gue waktu itu 12 juta untuk 6 bulan. Oh my god. Udah habis gaji yang tadi, gaji dari teater segitu kayak nggak cukup. Langsung mikir lagi, wah kira-kira abis ini apa lagi ya? Berarti info yang gue dapet tuh salah. Apa lagi? Karena info yang gue dapet itu adalah 12 juta yang lo dapatkan itu. Karena Texas nggak ada apa-apa, jadi kerjanya beranak mulu gitu kan. Jadi anaknya lumayan banyak. Pas nyampe ke sana nggak pernah diajak main karena pendek. Sedih deh sama orang hitam-hitam yang tinggi-tinggi tuh, memang jahanam mereka. Pas dia pulang dan gue juga pulang, gue baru tahu, oh ternyata dia artis besar. Ya itu gue dikenalin waktu itu dia nonton gue manggung, diajak Nicholas Saputra. Jadi gue kayak wow, akhirnya gue baru tahu nih semua artis-artis gitu. Gue pernah ditonton sama artis besar. Tapi di saat balik ke Indonesia mereka masih recognize lo. Oh masih kenal, masih nongkrong, cuman udah nggak, bukan di musik. Justru gue pas mulai deket lagi pas gue udah mulai masuk ke teater dan acting gitu. Akhirnya waktu gue musik sih nggak begitu. Ya tapi kayak gini ya, kita balik lagi ya, boleh lagi ya flashback lagi belakang ya. Boleh dong. Kan film kan suka begitu, suka ada flashbacknya. Iya betul. Lagi. Iya. Film yang nggak laku biasanya. Bingung nontonnya. Itu ada emang teman aku juga kemarin tuh abis syuting flashback lagi yang di retake. Nah itu kasihan tuh dia orang yang sampai nangis tuh. Apa nangis kesubukan. Aduh, males banget. Nah, kan ya kita balik lagi Bang. Kan bokap kan orangnya kan akademis juga, akademis banget kan. Nah, lu terjun ke dunia seni dan dunia entertain gitu karena kan dulu kan insinyur. Betul. Waktu pas di Amerika. Terus memutuskan untuk balik ke Indonesia, ternyata masuk ke dunia seni, teater, acting segala macam. Itu bagaimana bokap? Ya berantem dulu. Oh serius? Pulang ke Indonesia aja berantem. Karena kan gue udah mapan, gue udah kerja 4 tahun sebagai engineer. Pendapatan udah bagus banget. Pokoknya hidupnya udah mapan, tinggal nyari istri, nikah, punya anak, udah pokoknya segitu aja. Udah bagus banget lah hidup. Tiba-tiba gue memutuskan untuk membuang itu semua dan pulang ke Indonesia untuk ngeband. Iya, yang mau musik ya. Berantem sebulan sebelum tuh berantem besar, nyokap yang nengahin. Nyokap yang bilang ya udah coba dulu gitu. Tapi masalahnya kalau pas gue ingat-ingat juga, ya gue ngerti kenapa dia marah. Kalau anak gue juga gitu, gue juga marah juga sih. Tolol ya, gue udah capek-capek kerja untuk nyekolahin lu di Amerika, sekarang udah hidup enak, malah mau balik ke Indonesia untuk jadi memulai dari nol lagi karirnya gitu. Jadi kalau untuk dia ya ini karirnya nggak jelas, karena kan dia nggak tahu karir musik itu seperti apa kan. Bukannya dia nggak percaya bahwa musik itu bisa menghasilkan, tapi ya dia nggak tahu bagaimana caranya menghasilkan di dunia entertainment gitu. Karena bukan dunia dia. Jadi ya kemarahannya itu sangat dimengerti untuk gue sekarang ya. Kalau dulu sih gue masih mau support anaknya gitu. Pas gue balik, pas gue sadar ngejalanin semuanya. Musiknya nggak laku, gue kayak juga ya. Juga ya bapak pulang begitu ya gitu ya. Tapi itu berapa lama berarti dari kita hitung lah itu waktu-waktu yang tidak terlalu sukses gitu ya? Setahun lah. Setahun doang. Jadi gue tuh kan 2008 Oh 2008 pulang, mencoba di musik di Agustus tuh. Baru 2009 itu tuh sempet setahun tuh nggak ngapa-ngapain. Gue sempet yang bikin gue akhirnya kerja lebih keras lagi, kan waktu itu tabungan masih banyak banget kan. Jadi gue kayak nggak ada dorongan untuk gue berkarir gitulah, berkarir. Dunia jadi acting. duitnya gue habisin.
Jadi sengaja gue habisin, gue pengen bener-bener mulai dari nol sampai nggak ada alasan untuk gue nggak kerja gitu. Karena kalau nggak gue nggak makan gitu. Jadi akhirnya gue habisin, akhirnya gue ada dorongan lagi untuk gue lebih nge-hustle lagi lah gitu, lebih kerja keras. Dan akhirnya gue dapat informasi untuk audisi teater musikal. Yang Gita Musik itu. Gita Cinta dan Musikal. Nah itu gue udah bener-bener kayak emang Indonesia ada musikal, kan gue nggak tahu ya. Tapi karena sudah bokeh, jadi kayak ya udah, coba aja. Akhirnya dan itu gue informasi dapetnya dari Daniel Mananta karena dia sahabatnya keyboardis gue. Oke. Nah coba nih ada audisi casting, kali aja cocok. Ya udah gue ikutan karena gue udah nggak ada, I have nothing to lose, gue nggak ada duit. Ya udah gue kerjain aja. Dapat itu jadi. Itu pertama tuh. Pertama kali gue berkarir secara profesional di dunia entertainment. Dan itu juga mungkin karena berhubungan dengan musikal ya. Karena ada musiknya ya. Karena musiknya jadi gue ikut. Setelah itu kita tuh 6 bulan tuh ininya persiapannya. Dan bayaran gue waktu itu 12 juta untuk 6 bulan. Oh my god. Gue tuh tadi apa ketawa kita? Gue tuh tadi mau nanya sebenarnya bulan loh. Cuman gue pikir kayaknya agak kurang etis kalau gue tanyain ya. Ternyata dia udah dicerita sendiri. Oke. Nah itu masa kenapa gue buka, karena waktu itu bokap nanya berapa bayarannya. Ya cukup lah. Daripada gue kasih. Karena sebulannya gue itu di kerja di teater itu sejamnya gue waktu di Amerika. Sejamnya gue segitu bayaran gue gitu. Jadi makanya jomplang banget kan. Iya. Jadi gue ya udah akhirnya gue nggak mikirin duitnya, gue pengen fokus aja. Pengalamannya gue pengen pelajari dan gue pengen kuasai dan segala macem. Waktu latihan itu gue malah jatuh cinta sama actingnya. Gue menemukan hal baru yaitu acting dan ternyata gue menyenangkan sekali. Akhirnya gue dalemin lagi di dunia acting. Tapi bangga dong dengan honor pertama ya kan. Oh iya dong. Ya pokoknya kalau itu juga udah abis nih sebelumnya nih. Itu dia. Nah, jadi waktu gue baru balik ke Indonesia, gue nggak punya kendaraan gitu segala macam. Jadi gue naik taksi kemana-mana. Ya kalau waktu dengan gaji Amerika taksi ya biasa aja gitu. Pas udah habis gaji yang tadi gaji dari teater segitu kayak cukup. Langsung mikir lagi, kira-kira abis ini apa lagi ya? Berarti info yang gue dapet tuh salah. Karena info yang gue dapet itu adalah 12 juta yang lo dapatkan itu lo pajang jadi kayak mahar di rumah. Bukan. Jadi yang bunga-bunga yang ada di dunia gitu ya. Karena itu adalah gaji pertama gitu. Itu kan udah kalau misalnya pun ada itu terpajang waktu pandemi udah dipakai sih. Habis ya. Pandemi nggak ada duit juga. Dari 2008 akhirnya mendalami dunia acting dan akhirnya sampai sekarang. Betul. Bokap gimana ngelihatnya? Jadi yang bikin dia waktu pertama kali marah itu akhirnya gue sadar itu karena dia nggak yakin kalau gue tuh pulang tuh pengen berkarir pengen berkarir lah gitu. Dia mikirnya kayak ini tante mau escape dari kehidupan yang di Amerika, pengen happy aja di Indonesia gitu. Sampai akhirnya gue di Gita Cinta Musical dia udah mulai nadanya udah turun sedikit. Sampai akhirnya musikal Laskar Pelangi itu. Musikal lagi. Nah itu lumayan sukses lah, Banget. Sampai akhirnya main di Surabaya, main di Singapura, jadi berita kita di mana-mana. Dan dia kan di internet ngecek dan beritanya banyak. Nah itu dia udah mulai happy. Sampai akhirnya gue ke film, baru dia mulai deh share ke teman-temannya. Langsung bangga dong. Bangga. Iya benar. Tapi emang keluarga tuh udah nggak ada rencana lagi untuk balik ke Indonesia ya atau gimana? Masalahnya kan bokap kalau misalnya ke Indonesia pun teman-temannya udah tua juga, nggak ada teman nongkrong lagi. Sedangkan di sana dia ada cucu banyak dan soalnya kakak-kakak semua di sana kan? Enggak, satu kan di Belanda. Oh iya, satu di Belanda, satu di Texas ya. Nah yang di Texas itu kebetulan dia karena Texas nggak ada apa-apa, jadi kerjanya beranak mulu gitu kan. Jadi anaknya lumayan banyak. Karena kalau kalian lihat Texas, ya nggak ada apa-apa. Jadi hiburannya mungkin ya itulah ya. Pintu koboi ya. Hiburannya main ini apa sih namanya? Rodeo. Mudah-mudahan. Ya benar itu.
Akhirnya Iya, di Texas kan banyak kuda kan? Iya benar. akhirnya menghasilkan anak terus gara-gara pintu koboi dan main kuda-kudaan. Nah tadi mereka tuh masih di California berdua doang. Oke. Kakak mulai beranak, diminta bantu gitu buat nemenin lah gitu. Oh, akhirnya bokap nyokap pindah ke Texas juga. Pindah ke Texas juga. Jadi waktu itu kakak beli ranch, ada lumayan luas tuh dia kebunnya, terus dia ada 2 rumah, ya satu di rumahnya dikasih buat bokap nyokap. Jadi mereka masih satu area lah ya bareng ya. Jadi anak-anaknya bokap jagain. Nah sekarang udah mulai betah aja di sana. Dan kalau untuk umur tua Amerika sih lebih enak sih. Iya pasti. Karena Maksudnya lebih tenang, apalagi Texas kayak nggak terlalu banyak macetnya lah segala macam gitu. dan fasilitasnya juga lebih Fasilitas kesehatan, fasilitas, dan dia kan emang udah kerja juga lama, jadi dari pensiunnya tuh dapat banyak fasilitas gitu, di kesehatan dan segala macam itu dijaga semua di sana. Berarti kalau ribet. Iya sih kalau di sini agak sih. Nggak ribetnya dia harus mulai lagi masalahnya. Iya harus mulai lagi dari awal, iya benar. Hmm. Berarti kalau perayaan hari raya gitu Bang Tante yang balik ke sana. Biasanya ya, cuman gara-gara semenjak pandemi belum balik lagi. Semenjak udah 4 tahun dong. 2020. Ke Amerika belum ya, temen waktu itu sempat ketemu abang aku ke Belanda gitu. Jadi malah banyak ke Eropa kemarin nih semenjak 2020. Oh tapi belum Amerika pulang ke belum. sana. Ya Belum. paling komunikasi sama orang tua paling. Ya, Sekarang kan udah banyak ya, udah bisa ya. Hampir tiap hari kita sih pasti kita ada grup keluarga ya FaceTime-an. FaceTime. Ya. Oh iya benar berarti FaceTime dong. Kalau gue ini gue kepo banget sumpah. Kalau misalnya grup keluarga orang Batak, ini orang Karo, gitu kan. Rame nggak sih di dalam grupnya? Masa kalau kita enggak? Ya. Dari itu kita kayak kepoan lagi. Jadi semuanya diem. Kalau misalnya lagi ada berita aja, kalau ada berita makanya kalem. Iya, Kalem. bener-bener nggak heboh sih, nggak heboh. Nggak heboh ya? Kecuali kalau lagi ada berita apa gitu, paling nyokap lah yang masih baca-baca gosip ya. Emang bener sih ini gitu. Dia udah cerai gitu. Itu adalah nyokap ada. Cuma tapi nggak sekepo itu juga. Oh oke. Kirain ada aja gitu. Ih kok tahu? Langsung gitu di dalam grup kan? Dan kita ya. Bukan sebutannya beda-beda ya? Sebutannya bukannya beda-beda ya? Beda. Kalau untuk tante Beda. Itu kalau itu toba. Oh iya, tante tua gitu. Kalau kita tuh ada namanya. Ada kalau dari bokap Pak Uda, Pak Tengah, Mak Uda, Mak Tengah gitu. Kalau dari nyokap tuh ada Bibi sama Oh iya Bibi. sama Mama tuh paman. Iya paman si Mama. Mela bilang. Malah kayak Padang juga. Kalau Padang Mama Iya. ada kayaknya. Kalau kita Mama Uda, Mama tua gitu. Oh, sama ini gue penasaran satu lagi yang jadi waktu SMP-nya. Lu yang kepo ya? Iya, yang kepo ya waktu rasanya. SMP-nya di Amrik itu. Nah, maksudnya kan zaman-zaman itu kan yang kayak style tuh kayak Betul. number one banget gitu Iya. kan. Kita tuh gen apa sih namanya? Kita Gen Z. Gen Z milenial. Gen Z. Itu Enggak, ya, gue milenial. Kita milenial kan? Gen Z. Gancet. Oh, gancet yang nggak bisa lepas. Lanjut. Kalau kita kan Kita milenial. sama. Iya milenial. Milenial. Nah, kalau milenial di Amrik itu kan waktu itu hype banget gitu kan. Ya. Bedanya kayak Indonesia tuh kayak apa? Lu rumpi nih ngomongnya biasa aja udah. Enggak, masalah gini, pas gue datang, gue tuh nggak bisa bahasa Inggris. Jadi gue nggak ada pergaulan sama sekali, jadi gue malah melipir. Gue kalau misalnya lagi breaknya gitu, lagi apa namanya? Isoma. Enggak, bukan di Soma. Pokoknya break itu ada 2, ada break jam 10 sama makan siang. Lunch ya. Nah, pas lagi break gitu, gue tuh Bingung. melipir ke Library. choir. Choir. Tempat choir karena sepi, ada piano, di situ gue main. Di situ gue main, baru belajar piano gue di situ. Oh sambil main gitu. Sambil merenung. Sitting up. Bagaimana gitu. And I know you're Lagi dong. Suara enak banget. Gak bisa ntar main ini di YouTube Ih, boleh. gak tau ya, kan dulu kan kita kan sering nongkrong di Per 19 asik. Iya anak-anak gaul. Gaul selatan dong. Masih anak-anaknya Deis sama OKJ. Iya benar. Iya benar. Oh iya ada is ya waktu Iya. itu. Lupa. Iya benar. Oh, udah justru melipir. Melipir gua karena gua bisa bahasa Inggris. Jadi gua
Gue pikir tuh ke perpus gitu. Enggak. Kayaknya enggak akademik. Jadi antara situ sama lapangan tenis jadi gue tuh pas pindah ke Amerika, gue tuh masih suka basket banget anaknya. Abas. Gue anak Indonesia muda lagi, waktu masih ada kartunya lagi. Anak Indonesia muda, pas nyampe sana nggak pernah diajak main karena pendek. Sedih deh sama orang hitam-hitam yang tinggi-tinggi tuh, memang jahanam mereka ya. Padahal kan sama ya kulitnya kan, warnanya kan tanggung banget hitam. Ya lihatnya kayak gini gitu kan. Iya, gue lebih banget dipikirnya orang Meksiko masalahnya. Meksiko. Ya masih kalau kulit gini mah kulit iya, Latino. Iya benar. Akhirnya gue melipir ke lapangan tenis biasanya, ke tempat anak-anak Asia yang dibuang juga. Yang nggak diajak main sama orang hitam dan orang putih. Gitu. Udah gitu, itu ada orang Thailand, ada orang Filipina, Vietnam, Kamboja, semuanya nggak bisa bahasa Inggris. Jadi semuanya pakai bahasa. Berarti Bang begini dong. Berarti di sana itu masih ada perbedaan rasis gitu. Rasisnya enggak, cuma ya maksudnya karena kita nggak bisa bahasanya dan ada beberapa grup-grupnya, jadi mereka ya udah pasti otomatis ngumpulnya di situ. Hanya keterbatasan itu aja yang batasan itu ya bahasa ya. Tapi yang nekat-nekat sih ada yang masih main basket juga tapi bahasa Inggrisnya masih pletok-pletok tuh masih ada, orang-orang Thailand, orang-orang Filipina gitu. Ya, tapi emang mereka karena mereka jago gitu dan mereka juga jago dalam permainan basketnya. Gitu. Nah kita nih yang dodol-dodol kesana. Jadi saling ngomongnya awak. Gitu. Nah karena akhirnya kita main tenis, disitulah gue ikut ekstrakurikuler tenis. Dan tenis ternyata setiap ekstrakurikuler itu ada pasangannya, ada summer sport, ada winter sport. Summer sportnya tenis, itu winter sportnya pasangannya tuh golf. Oh gitu. Disitulah gue jadi tahun 95-96 pertama kali gue main tenis dan main golf. Justru olahraga mahal ya. Di Amerika nggak mahal masalahnya. Iya, tapi di sini kan mahal. Di sini nggak mahal. Karena di sana tuh ada yang namanya municipal court atau lapangan publik lah. Lapangan golfnya punya publik, murah banget. Jadi nggak mahal, nggak keren, tapi at least ada. You can use it anyway. Dan di sana tuh bukan olahraga mahal karena ya. Berarti memang olahraga tuh udah dari dulu ditekunin dari juga dulu, ya? dari dulu. Dari kecil tuh itulah, dari kecil basket dulu. Iya. Baru ke tenis, golf. Pas pulang ke Indonesia tuh ternyata nggak ada yang main golf kan. Iya, kan kayak baru belakangan ini deh baru hype 2020, jadi 2008 tuh golf pun masih eksklusif banget, jadi harus member gitu. Iya. Yang kalau mau main harus kenal sama membernya, guest segala macam. Jadi gue sempat waktu itu cuma driving doang, main golf tuh turun lapangan tuh bisa setahun sekali gitu. Kan nyawa lapangannya juga suka mahal loh. Iya, jadi waktu itu lumayan di Mekom, kalau gue ke Surabaya temen gue ngajak main golf, ya Medan ada saudara juga main golf, main. Tapi nggak sampai akhir 2020 pandemi, cuma 2 olahraga itu yang diperbolehkan sama pemerintah untuk bisa terus berjalan kan, golf sama tenis karena berjarak dan nggak ada kontak fisik. Jadi bulu tangkis nggak boleh karena indoor, basket, futsal nggak boleh karena ada kontak fisik. Jadi semua orang mulai main golf dan main tenis yang suka olahraga, sama lari sama sepeda lah gitu. Cuman karena gue nggak lari ke sepeda, jadi gue happy main golf gue akhirnya lagi gitu, akhirnya serius lagi. Serius lagi. Karena banyak banget di teman-teman gue yang dulu gue ajak main golf nggak mau, sekarang malah ngajak. Ayo ya gitu ya. Apa lagi libur syuting? Ayo kita ini. Pasti. Nah, pasti gitu. Dan sekarang. Tapi akhirnya sekarang udah punya jadwal sendiri untuk ini seminggu belakang ini dari Senin sampai Jumat kemarin tiap hari. Tiap hari terus. Karena kemarin berapa hari yang lalu ya lihat postingannya habis main golf. Iya, tiap hari aku main golf kemarin. Iya, makanya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jumat. Ini hari Sabtu. Ini hari Sabtu, guys. Minggu. Nah kan, lupa hari loh. Oh, kemarin aku tidur seharian karena hujan. Karena udah 5 hari main golf. Iya, hari Sabtu gue kayak tidur cantik. Capek kan. Udahlah, ini kayaknya sudah mulai agak lelah gitu kan ya. Apanya lelah? Bicara panjang lebar. Kan? Enggak juga sih kan. Sebenarnya sih masih seru ya. Tapi ya udah kita ini aja. Karena masih banyak yang bisa dikulik. Iya loh. Panjang, hidup gue panjang banget. Masih banyak banget yang gue ini. Satu lagi gue mau ngasih tahu dulu itu.
Ini beneran Bang yang tadi aku cerita. Apa tuh? Dulu waktu kita Oke Jack, aku Oke Jack, Bang The Is. Jadi kan ada pertukaran The Is ke Oke Jack ke The Is. Nah gue dari Oke Jack gue minta, gue maunya sama Mas Fajar. Mas Fajar itu Tante Ginting kan. Kenapa? Nggak tahu, gue emang suka karyanya. Nah kan waktu itu kan udah banyak film. Nah kebetulan, main The Is nih, pasti ada yang dikirim ke sana. Mudah-mudahan gue kirain Ibnu atau Niken atau siapa gitu kan ya. Wah, Selin yang berangkat. Aku minta tolong, gue mau banget sama Mas Fajar, gue bilang gitu. Dikasih kan, kita satu scene kan. Naik ojek gue. Fajar sad boy. Enggak dong. Fajar Ginting lah. Fajar sad boy kan kekinian, kalau itu Fajar happy boy. Fajar happy ending loh. Oke, sekarang kita main pernah nggak pernah ya. Nggak pernah atau nggak pernah. Tante Ginting nyobain gaya rambut aneh. Gimbal. Demi apapun lo. The longest time gue tuh gimbal terus sampai akhirnya botak. Karena mau udah nggak mau copot. Rontok gitu ya. Jadi gue dulu gimbal. Gue tuh pernah mau di tahun berapa ya? 9899. Gue pernah mau jadi profesional bodyboarder, bukan surfer. Kalau surfer kan yang bodyboarder tiduran. Gue mau jadi profesional bodyboarder. Jadi gue latihan tuh dari waktu gue ngambil kelas summer. Kan kalau SMA summer tuh opsi. Gue ngambil, gue latihan dari jam 6 pagi sampai jam 3 sore gue di laut. Wow. Latihannya terus. Rambut gue kan aslinya keriting. Karena kebanyakan kena garam, ngegimbal. Iya. Akhirnya gue gimbalin aja. Nah, gue gimbal selama kuliah gimbal, pas lulus gue kerja itu masih gimbal pas kerja. Pas kerja juga gimbal. Pas kerja gimbal karena gue kerja yang 2 tahun pertama tuh gue kerja di space teknologi luar angkasa. Gue di clean room. Jadi kita pakai pakaian hazmat gitu. Jadi nggak kelihatan juga namanya. Jadi nggak apa-apa. Pas yang di robotik gue potong. Gara-gara gue kerja sama robot yang ini kan, gue takut itu jambak gitu. Jambak kayak digabung sama robotnya gitu ya. Di situ gue. Nah itu kocak tuh, gue tuh udah panjang banget, udah sampai punggung gitu. Gue potong tapi gue nggak mau potong-potong banget kan. Akhirnya gue potong segini. Dia ngebok. Makanya gue kok kayak Jennifer Aniston nih. Tapi gimbal. Akhirnya tanggung botakin. Langsung botak. Pulang ke Indonesia gimbal lagi karena gue mau ngeband. Jadi kalau kalian lihat ada beberapa di Instagram gue ada beberapa yang gimbal. Gue gimbal lagi sampai akhirnya musik Laskar Pelangi. Ditanya sama Mbak Mira. Pas lagi latihan musik Laskar Pelangi gue juga gimbal tuh. Terus Mbak Mira nanya, "Tak, kita tuh mau lu jadi yang ngebuka. Jadi perannya Mas Lukman Sardi di film. Lu akan monolog di awal. Ini peran bagus banget karena lu yang akan ngebuka membuka musikalnya dengan monolog. Tapi lu harus potong gimbal." Tapi ada tapinya. Tapi lu harus potong gimbal. Ya udah deh, demi karir potong. Itu sampai tumpengan lu, sampai potong-tumpeng untuk motong. Oh iya. Selamatan. Enggak serius? Iya, buat yuk kita potong selamatan Tanta, new Tanta. Karena di Kita Cinta Musikal gue gimbal. Di Kita Cinta gue gimbal, itu pun udah ditolak tadinya karena mana ada anak SMA gimbal kan. Tapi Kak Ari tulang tuh, makanya gue bersyukur banget sama Kak Ari sampai sekarang karena dia yang bilang enggak, aku mau Tanta gitu, aku mau nih anak nih, kayaknya dia punya sesuatu gitu. Ya udah, akhirnya gue gimbal gitu. Udah akhirnya sampai yang terakhir di film ada judulnya Berangkat, yang sutradaranya tahu gue sama Putri Ayu ya kalau salah. Ayu Sita. Sama Ayu Sita, Ringo dan Tara Budiman. Oh yang di mobil ya? Yang di mobil doang ya? Itu masih gimbal itu? Itu digimbalin. Itu digimbalin. Gimbal gue yang dulu, gue simpen, sambung lagi. Nah, gara-gara film itu mulai ketarik-tarik, mulai membotak saya. Sampai ada kejadian waktu di mall, gue lagi di kamar mandinya, lagi di toilet, gue lagi cuci tangan. Orang sebelah gue. Mas, ya mas, rambutnya jatuh. Iya mas, palsu. Tensin gue bawa rambut.
Nah itu gue mulai botak, akhirnya ya udah nggak bisa gimbal lagi kan. Sampai tapi yang pas yang potong tumpeng apa segala macam New Tanta, jadi beneran New Tanta loh. Iya kan? Iya, itu langsung mulai bung gitu loh. Betul, jadi kayak buang sial kan. Gua lah. Enggak. Tapi itu memulai karir juga masalah gimbal itu. Pernah atau nggak pernah Tanta ginting bersin sampai keluar ingus? Kok sering? Oh, Dulu waktu kecil. Kalau aku sampai sekarang, Mbak. Emang iya. Terus gini ya. Enak banget sih Basin. Asin. Aduh ya Allah. Enggak lah, kalau yang sekarang tuh lebih ke bukan ingus tapi upil yang nggak terlalu kering tapi tiba-tiba saya hati nggak keluar. Kalau gue pernah gantung kayak gitu. Anjir. Ya bener-bener bocah ingusan. kayak Shinchan ya. Iya Shinchan. Baru gitu. Next. Oh, pernah ya. Pernah atau nggak pernah malu banget pas sendawa kekencengan? Sendawa kekenyangan pernah tapi nggak malu, kayak bodo amat. Gitu. Itu tadi barusan ya? Oh enggak, itu bersih. Itu bersih. Iya. Gue lebih suka sengaja biasanya. Karena kalau dulu tuh ya. Emang iseng juga orangnya sih. Enggak, karena waktu kecil di Padang itu kalau kita sendawa diterima kasihin sama Oh iya, benar. sama penjual makanannya. Terima kasih, arti kita puas. Tanda puas. Nah, Ya. jadi gue sampai sekarang kayak nggak pernah gue tahu. Pernah atau nggak pernah? Terakhir ya. Tanta ginting kepleset jatuh di muka umum. Pernah nggak ya? Mungkin waktu syuting pernah. Tapi ya udahlah ya, itu kan. Nggak pernah deh gue deh. Oh, nggak pernah Kepleset justru. gue nggak pernah kepleset. Oh, Ya, nggak, kalau bukan tipe anak clumsy kali ya. Wah, gue gak clumsy. Iya. Ditambah gue lumayan balance banget anaknya. Kayaknya gara-gara olahraga dan gue bela dirinya panjang banget. Karir bela diri gue jarang banget gue kepleset. Kepleset lagi. Dah gitu ya. Balance. Gue sampai gedubrak tuh. Ya kalau disuruh acting aja ya. Oh pernah ini sosokan ini apa skateboard. Oh. Kalau nggak salah di Dais di mana? Kayaknya di Dais deh. Skateboard sini, gue bisa. Bang, gedebuk. Buang tuh skateboard. Iya. Kan malunya kan. Betul. Deis kan Fajar kan orangnya kan Sosokan. iya, gitu kan, iya. Tengil. Tengil. Apa tengilnya? Udah ya? Udah. Udah itu lah tadi pernah nggak pernah. Ini terakhir sebelum kita kasih Satu hadiah lagi ya? buat Abang. Satu lagi ya. Ya, Satu lagi jadi ya. ini adalah 7 deadly sins. Jadi abang tinggal pilih satu kartu, terus nanti tinggal dijelaskan dosa apa yang pernah abang lakukan berkaitan dengan kata yang abang ambil. Oke, yang mana nih? Ini ya? Yes. What is it? Sloth. Males. Emang abang males? Kemalasan adalah perasaan harus di ini ya. Nggak usah, nggak apa-apa. Oh, sloth. Sekarang ini gue lagi malas nih. Ini yang lagi gue beberapa hari ini kayak ayo dong. Gue tuh sekarang lagi seneng bukan lagi nyaman. Dan itu untuk seorang seniman, untuk seorang orang yang berkarya, nyaman itu Tidak baik. tidak baik. Nyaman itu bisa dibilang ini kemalasan. Iya. Nah ini gue lagi ubah nih. Gue banyak banget ide di otak gue kayak YouTube apa namanya konten itu ada 3 yang udah di tangan gue dan ada orang-orang yang udah siap mau bantu. Enggak, gue jalanin. Belum. Terus cerita film ada 3 juga, orang udah nanya waktu itu gue pitching suka, belum gue kerjain juga. Apa ya, terus ya itu makanya gue kayak lagi aduh kenapa sih lagi nyaman ini loh, ini nyaman. Mungkin ini kali Bang, harus ngabisin dulu duit yang jangan lagi. Balik lagi kayak gitu. Nggak banyak juga sekarang duitnya. Tapi selalu cukup gitu, selalu cukup. Makanya gue lagi nyaman banget dengan situasi sekarang. Tapi justru untuk kita yang berkarya itu malah nggak bagus, malah kita nggak ada perkembangannya. Justru kita harus terus jalan terus gitu. Ya mungkin lagi nyaman di olahraga dulu. Itu dia makanya. Cuma ya maksudnya pun itu belum gua lebarin lagi lah. Karena kayak di golf, di tenis
pedal tuh banyak banget yang bisa gue lakukan, kayak bikin konten tentang itu dan itu banyak banget yang bisa menghasilkan juga gitu sebenarnya. Cuma yang nggak tahu nih lagi bener slow. Ya, lagi slow bro. Pokoknya semangat. Yes. Semangat, semoga semuanya itu nanti bisa dijalanin ya. Amin. Mudah-mudahan momen sloth ini cuma sementara aja ya. Ya mungkin lagi ada rasa capek. Abang, kita punya sesuatu abang buat abang. Ini bisa lah bang buat diganti-ganti nanti kalau lagi latihan ya kan. Boleh. Jadi ini ada kaos yang adem banget dari Equal Trend. Kita kenapa pilihkan warna hitam? Biasanya kan laki-laki kan Betul. dengan warna hitam aja tuh udah oke lah ya. Ini yang kita pakai. Ini kita pakai juga dari Equal Kalau aku kan Trend. Kurt Cobain. Iya, kalau aku cuma singkatannya aja Itu apa? gitu. Kalau aku emang tipe anak yang sesimpel ini, gitu. Jadi ini singkatan dari brandnya Equal Craft itu. Iya. Kalau aku kan memang suka Kurt Cobain. Oh iya. Iya. Yang bunuh diri ya? Enggak dong. Ada satu lagi. Apa? Kita punya satu Yang untuk lagi kado, aku kado. dari Sepiring Indonesia. Semoga juga bisa dipakai ya bang. Oh iya. Jadi ini adalah tamu. Wah, ada namanya lagi? Iya. Keren. Sepiring Indonesia itu memang temanya tuh Indonesia banget ya. Yes, benar. Dan dia ini Manis banget itu kayak. hampers. Oh. Iya. Oke. Jadi abang kalau misalnya mau ngasih hadiah Buat gitu. pas banget nih. Iya. Mau ngasih hadiah ke teman-teman atau keluarga. Ke gitu. Sepiring Indonesia. Ke Sepiring Indonesia. Iya. aja. Di situ udah ada apa namanya Instagramnya dia, Teleponnya. kartu namanya, segala macam. Semuanya Jadi nanti bisa. tinggal dihubungin aja yes. bang. Sepiring Indonesia. Kelar olahraga mau minum yang manis-manis udah ada di situ. Ah. Tangerang. Ciao. Terima kasih. Thank you so much. Terima Abang. kasih buat Terima kasih. waktunya. Makasih banget. Makasih Amin, kalian juga banget. sehat-sehat, sukses terus acaranya. Amin. Semoga semakin besar, semakin Amin. banyak Amin. konten-konten yang seru-seru. Amin. Sukses juga buat karir ya. Amin. Amin. Oke bro and sis, kita mau ucapin dulu sekali lagi terima kasih untuk Hotel Monopoly. Thank you so much buat Equal Ref juga thank you, Sepiring Indonesia thank you. Makasih banyak ya, dan buat Bro and Sis jangan lupa like, share, comment, subscribe, bunyi loncengnya biar nggak ketinggalan tiap episode ya. Yes, dan jangan lupa juga buat apa? Follow Instagram sama TikToknya Waude_sisters ya. Ya, kita ketemu lagi ya di next episode ya. Jangan kemana-mana ya.